kita itu luar biasa. Silakan Pak Ustaz Dr. Hayadi. Ya, karena sekedar menjadi informasi buat Bapak dan Ibu sekalian para jamaah, acara ini alhamdulillah kita siarkan secara langsung dan banyak ternyata keluarga kita dari Malaysia, dari luar provinsi ternyata mengikuti acara ini dan melihat wajah Bapak dan Ibu sekalian, keluarganya. Oh, biasa dia sampaikan, oh itu keluarga saya Pak, oh itu keluarga saya. Oke, untuk mempersingkat waktu saya persilakan kepada Pak Abdul Aziz untuk memandu acara ini. Silakan. Baik, terima kasih Pak Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini setelah kita melaksanakan ibadah salat maghrib, seperti biasanya ngobrol berjemaah bersama dengan Bapak Dr. Ustaz Hayadi. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Masjid Raya Bapak Haji Latif sempat hadir. Yang saya hormati juga Bapak Bendara Umum Haji Cakram yang sempat hadir. Beliau kemarin baru pulang dari ibadah umroh. Alhamdulillah tiba di tempat di Parepare dengan selamat. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam pada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri teladan bagi kita semua. Alhamdulillah malam ini merupakan edisi kedua, kalau tidak salah ke-26 ya. Kita pertemuan kita alhamdulillah selalu berjalan lancar. Setelah kita melakukan jamaah salat maghrib bersama, kita lanjutkan kembali acara kita ini seperti biasanya. Mudah-mudahan malam ini ada ada umpan-umpan balik atau pertanyaan-pertanyaan dari jamaah. Untuk itu kami persilakan kepada Pak Ustaz Hayadi untuk menyampaikan pengantarnya. Kepadanya disilakan dengan hormat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankumus su'a bi alfi la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isnani la yanzuru ilaihi yaumal qiyamati qati'ur rahim wa jarus su'i. Shadaqallahul aliyyil azim. Bapak Ibu hadirin majelis ngopi berjamaah Masjid Raya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, man talabal ilma ila sa'atan, menuntut ilmu sesaat atau mendengarkan nasihat agama sesaat, belajar sesaat itu, kata Rasulullah, kalau kita melaksanakan ibadah sholat sunnah itu sebanyak 1000 rakaat. Ini perbandingan bagi orang-orang yang senantiasa mendengarkan nasihat-nasihat agama. Itulah kenapa Allah ciptakan kita itu 2 mata, 2 telinga, 1 mulut. Kalau 2 mata kita perbanyak melihat, 2 telinga perbanyak mendengar,
satu mulut, kurangi bicara. Jadi ada saatnya ini mulut itu tidak akan berfungsi lagi. Kapan? Ketika sampai di akhirat. Mulut itu apa kata Allah, di alam kubur saja sudah tidak berfungsi. Itu dalam Al-Quran pada surah Yasin, itu Allah jelaskan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Makanya kata Allah, kami kunci rapat mulutnya, tetapi mata, kedua telinganya, kedua tangannya dan kedua kakinya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin, maka fungsikanlah mulut ini dengan sebaik-baiknya di dunia. Dia berbicara, berkata-kata ketika yang keluar adalah kebaikan. Itu kenapa dalam hadis itu dijelaskan falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, kalau kau beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Nabi, falyakul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia berkata baik. Kalau tidak mampu berkata baik, maka lebih baik diam. Diam itu adalah emas, tapi berkata baik itu adalah berlian. Alangkah indahnya kalau kita memiliki kedua-duanya. Kita punya berlian, kita bungkus dengan emas. Yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Kalau betul beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Nabi, falyukrim jarahu, maka hendaklah dia berbuat baik dengan tetangganya. Yang ketiga, maka kata Rasulullah, falyakul khairan aw liyasmut falyukrim jarahu falyukrim daifahu. Kalau kau beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Nabi, maka falyukrim daifahu, maka hendaklah kalian itu menghargai tamunya. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah dalam Al-Qur'an sejalan dengan hadis Nabi, maka Allah kembali mengangkat dan memuliakan kita umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang terbaik. Mana itu umat terbaik? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Jadi salah satu cirinya orang-orang atau umat yang terbaik itu adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Senantiasa menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Maka yang sejalan dengan hadis ini, sejalan dengan ayat ini, itu yang disebut dengan marra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa illam yastati wa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi. Jadi ada 3 tingkatan dalam mencegah kemungkaran dan menganjurkan yang namanya ya kebaikan. Pertama, dengan apa? Dengan bahasa kekuasaan atau bahasa tangan. Biyadihi, cegahlah itu dengan tanganmu. Maka makna tangan di sini itu bermakna adalah kekuasaan. Maka yang paling tinggi adalah wali kota. Turun, maka ada namanya Polres, ada namanya Dandramil, ada Dangdim, ada namanya pengadilan. Itu turun dengan kekuatan bahasa kekuasaan. Kemudian kalau tidak mampu dengan kekuasaan dengan tangan, maka pabilisanihi, dengan lidahmu. Siapa dengan lidah itu? Itulah ulama. Itulah orang-orang yang memiliki ilmu, Bapak Ibu hadirin. Tetapi sekarang ilmu itu tidak cukup, harus dibarengi dengan yang namanya adab. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kemudian yang ketiga, kalau tangan tidak bisa, bahasa lisan tidak mampu, tidak punya ilmu, minimal apa yang kita pakai? Satu saja. Apa itu? Ini yang paling rendah. Apa itu? Dengan hatimu. Fabiqalbihi, maka hendaklah dia mencegahnya dengan hati. Minimal apa? Minimal dia berdoa kepada Allah. Bahasa kasarnya, kalau tidak mampu membersihkan, jangan mengotori. Itu maksudnya. Apa maknanya? Kalau tidak mampu mencegah keburukan, minimal jangan ikut melakukan keburukan itu. Itu yang paling rendah yang kita lakukan. Oleh karena itu, maka jadikan kita ini sebagai umat yang terbaik. Apalagi menjelang akhir tahun, ya mungkin bisa kita
memperbanyak zikir, memperbanyak doa, memperbanyak kegiatan-kegiatan yang menjurus kepada amaliyah kita, sehingga kita akhiri akhir tahun ini kepada hal-hal yang nilainya positif, kebaikan. Merayakan tahun baru itu tidak dilarang. Yang dilarang adalah praktek merayakannya itu yang bisa menggiring kita kepada hal-hal dari melakukan kemaksiatan. Tapi merayakan tidak ada masalah, silahkan saja bergembira dengan datangnya pergantian tahun baru. Tetapi yang dilarang itu adalah jangan sampai lupa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu hadirin, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Bapak hadirin yang berbahagia. Jadi demikian tadi sedikit pengantar dari Pak Ustaz Hayadi terkait pahala-pahala, beberapa pahala kalau kita mendengarkan ceramah-ceramah agama. Saya kira mudah-mudahan ada yang ingin bertanya di luar konteks juga ini bisa sepanjang yang positif-positif saja ya. Silakan Pak Mbok yang mau bertanya. Ya, bukan yang positif juga saja Pak, yang negatif-negatif juga bisa ditanyakan. Nah, tidak salah kalau hanya positifnya yang ditanya. Silakan Pak, berkaitan dengan iman dan Islam. Ya, ini dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Pak? Saya minta maafin Ustaz kalau salah jawaban, dimaafkan di pertanyaan. Berkaitan dengan itu amar ma'ruf nahi munkar. Katanya kalau kita saat ikut satu kaum iya terus baru tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis, kita memang sudah bertentangan dengan agama, kita ikut-ikut, kita mati katanya masuk neraka. Tapi kalau kita tahu bahwa ini larangan Allah, ada Al-Quran dengan hadis yang menyatakan bahwa ini larangan Allah, baru kita tidak ikut, kita mati, kita masuk di surga. Begitu kesimpulannya. Apa benar tahu bagaimana? Ya. Sederhana pertanyaannya Pak. Masalah masuk neraka dan tidak masuk neraka. Amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak tahu kita. Saya biasa dengan Pak Haji Rahman Saleh sampaikan amar ma'rufnya jalan, nahi mungkarnya juga kadang-kadang itu Pak. Timbangkan barangkali Pak Mbok ya. Jadi mana halis itu imal di dunia karena kata isu abada wa amalil akhirati karena kata mutu gada. Kan gini, amar kita ini sesungguhnya Om Al insya mesra bahwa kita ini kan makhluk surga. Asal nenek moyang kita kan dari surga, dan pun kita akan kembali ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesungguhnya kita ini sudah penghuni surga sesungguhnya. Cuma kita di dunia hanya mencari jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran kan jelas, wa man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kita Allah itu kasih dua jalan. Ada jalan menanjak, ada jalan menurun. Wa man syaa falyu'min. Kalau dia mau beriman silahkan. Wa man syaa falyakfur. Kalau dia mau kafir silahkan juga, kata Allah. Dikasih kebebasan manusia. Jalan menanjak itu adalah surga. Jalan menurun itulah neraka. Memang tidak butuh tenaga. Tetapi di samping kiri kanannya banyak godaan. Silakan kau nikmati, tapi ingat ada namanya akhirat, dan akhirat cuma dua tempat. Pertama adalah surga, yang kedua adalah neraka. Maka kalau kita makhluk surga maknanya adalah kita itu disuruh untuk menciptakan bayang-bayang surga di muka bumi. Bagaimana menciptakan bayang-bayang surga? Silakan berbuat baik kepada manusia. Silakan jangan perturutkan hawa nafsu. Makanya itu beda kita orang-orang mukmin dengan orang-orang kafir. Kalau orang-orang mukmin itu dia ad-dunya sijnul mukminin wa jannatul kafirin. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang mukmin, tetapi surga bagi orang-orang kafir. Apa yang dipenjara orang mukmin adalah nafsunya. Tapi orang-orang kafir tidak ada masalah bagi dia. Dia surga baginya, tapi dia mendapatkan di situ, tapi tidak mendapatkan di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua maknanya tadi yang disampaikan, ditanyakan bahwa
ikut Al-Quran, ikut sunnah Nabi, jelas adalah balasannya surga. Makanya itu kata Allah dalam Al-Quran ada 3 ayat yang selalu bergandengan 2 dan tidak pernah berpisah. Kalau disebutkan satu pasti ikut satu. Yang pertama, atiullaha wa atiur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasulmu. Maka siapa yang hanya taat kepada Allah, artinya Al-Quran saja diambil, lalu tidak mengambil sunnah Nabi atau hadis, maka itu tidak diterima. Dan siapa yang hanya ikut kepada sunnah Rasul tapi tidak ikut kepada Al-Quran, juga tertolak. Harus dua-dua. Dia taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Artinya Al-Quran dan sunnah Nabi. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah sholatmu dan bayarlah zakatmu. Siapa yang bersolat tapi tidak berzakat, tidak diterima sholatnya. Dan siapa yang hanya berzakat lalu tidak sholat, lebih-lebih tidak diterima juga. Dari Allah tidak diterima setelah kedua-duanya kita laksanakan. Ini namanya ayat yang bergandengan 2. Yang terakhir ayat bergandengan 2 adalah sebagai balasan surga. Yang ketiga adalah aniskurli wali walidaika. Bersyukurlah kata Allah kepadaku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Siapa yang hanya bersyukur kepada Allah, tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya pun tidak diterima rasa syukur itu. Dia harus balance antara kedua-duanya, kepada Allah, kepada Rasul, sholatnya dan zakatnya, dan bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Kalau ini sudah jalankan, maka jelas adalah tempatnya adalah surga. Secara pendidikan agama, secara Al-Quran, secara ibadah, maka siapa yang taat kepada Al-Quran dan sunnah Rasul, jelas adalah surga baginya. Dan siapa yang ingkar kepada kedua ajaran ini, tidak menerima dan menolak ajaran ini, maka jelas adalah juga tempatnya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu. Tapi siapa tahu masih ada pertanyaan Pak? Ada di belakang Pak. Silakan kalau masih ada Pak, dinaikkan saja tangannya Pak Ustaz Haji Rahman Saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kegiatan kita ini terus istiqomah berlanjut. Kalau tidak salah ini sudah edisi ke-26 ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kegiatan kita ini salah satu ikon intelektual di Parepare dan bisa berlanjut terus. Kemudian bahwa kita syukuri sudah 2 pekan setelah pilkada kita semua kembali hidup normal ya, karena jujur saja selama masa-masa kampanye sampai minggu tenang ada perasaan kita hidup kita tidak normal ya. Tiba-tiba pendapatan kita melonjak, pendapatan tak terduga. Jadi kita kembali lagi hidup normal, berada di penghujung tahun dan menghadapi 2025. Banyak yang khususnya dari kalangan seperti saya ini, orang-orang ekonom, memprediksi bahwa perkembangan ekonomi kita mengalami kontraksi karena ada beberapa kebijakan pemerintah yang dengan sendirinya akan membuat pertumbuhan ekonomi itu terhambat. Dan ini yang harus kita sadari ya, meskipun kita ada di Parepare, itu nanti Januari sudah berlaku pajak pertambahan nilai dari 11% menjadi 12%. Kemudian saya juga baru tahu tadi bahwa rupanya pajak kendaraan juga itu naik 66%. Coba bayangkan dengan situasi seperti itu, pasti secara teori ekonomi itu akan mempengaruhi konsumsi rumah tangga. Barang-barang naik, ya, harga-harga bahan pokok, makanan, sandal, semua akan naik. Dan ini dampaknya khususnya kepada kehidupan masyarakat kecil kita. Saya juga membaca rupanya ada negara lain justru menurunkan PPN-nya, yaitu Vietnam, dari 10 menjadi 8%. Ya coba ini kita betul-betul cermati
apa dampaknya bagi masyarakat kita. Ya, di Pulau Jawa itu sudah banyak pabrik melakukan PHK, pemutusan hubungan kerja, karena usaha tidak mampu lagi bergerak. Ya, beberapa usaha ternak susu itu terpaksa harus membuang saja karena para penampungnya ini tidak mampu lagi. Nah, inilah mungkin ada gagasan saya, mungkin bisa kita mulai dari Parepare. Ya, secara bersama untuk menyampaikan aspirasi ke DPR, karena ada prinsip kita di Indonesia ini, ya, no viral, no justice. Tidak viral, tidak ada keadilan. Ya, kenapa saya bilang pajak ini naik di tengah kemewahan pejabat, menteri bertambah, ya, mungkin sekitar kementerian itu 2 kali lipat. Ya, coba bayangkan ini akan mengeruk dana yang begitu besar. Ya, sementara rakyat yang susah itu semakin terjepit dengan kehidupan. Jadi ada gagasan saya mungkin, ya, bisa kita pikirkan untuk menyampaikan ke DPR agar Pak Presiden ini menunda itu kenaikan PPN itu, termasuk kendaraan, karena luar biasa dampaknya. Ya, kenapa ini penting? Siapa tahu mulai dari Parepare, daerah-daerah lain juga bisa menular sehingga Pak Prabowo selaku Bapak Presiden bisa memikirkan kenyataan ini, Bapak. Ya, kenapa? Karena yang menjadi masalah kita di Indonesia ini, pajak-pajak itu hanya untuk membiayai pejabat. Ya, kenapa tidak justru gajinya itu menteri, gajinya itu presiden yang harus dipangkas? Banyak sebenarnya anggaran kalau mereka mau melakukan itu. Jadi ini hanya sekedar gagasan. Mungkin saja kita yang ada di sini menjadwalkan untuk kita ke DPR menyampaikan aspirasi itu, bahwa belum saatnya. Ya, 11% saja itu sudah sangat berat, mau naik lagi 12%. Ya, itu mungkin saja harapan saya Ambologo. Ini mumpung masih belum berlaku, dan saya lihat Pak Prabowo ini, ya, kelihatan ada keinginan kuat, meskipun masih terus dalam bayang-bayang Jokowi, tapi kita berharap Pak Prabowo ini bisa itu. Kemudian terakhir ada usulan saya, bagaimana kalau wali kota dan wakil wali kota terpilih ini bisa juga silaturahmi dengan kita sebelum beliau dilantik, karena biasanya itu kalau sudah dilantik sudah susah. Mumpung kita bisa silaturahmi ke sini, bisa dengarkan kira-kira mau seperti apa, ya, yang mau dilakukan ketika dia menjabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, banyak pertanyaannya. Yang pasti mudah-mudahan kalau turun di Vietnam pajak, Pak Haji Rahman Saleh tidak pindah ke Vietnam, Pak. Itu yang kita doakan. Tetap di Parepare, ya. Iya, silakan. Iya, itu usulan dari beliau Bapak Haji Rahman Saleh. Tidak ada salahnya memang kalau tidak bisa ke DPR, mungkin barangkali bisa dalam bentuk tulisan disampaikan, atau setidaknya ya kita menghadap ke anggota dewan untuk bisa merumuskan ini, apakah dipertimbangkan itu pajak yang naik, ataukah memang ada penundaan ke dalam bentuk tulisan kita sampaikan kepada DPR RI. Nanti DPR RI yang mengkalkulasi, mengakumulasi daripada seluruh masukan yang ada di DPR kabupaten kota. Kemudian yang kedua, Pak Prabowo juga kalau saya tidak salah beliau menaikkan tambahan gaji guru, dan ini viral sekali juga ini, yang tambahan 2 juta. Bahkan ada peristiwa, Bapak Ibu hadirin, ada teman guru yang pindah mau masuk kantor, berkasnya sudah diserahkan di kantor, mau izin mau masuk kantor, tidak mau jadi guru. Tapi begitu dilihat pidatonya Pak Prabowo, tambahan 2 juta gaji, pagi-pagi cepat ambil berkasnya, batal untuk pindah masuk kantor. Tetap mau jadi guru.
Jadi ini juga berbanding lurus ya mungkin barangkali, tetapi apapun juga kalau terjadi penambahan pajak, kenaikan pajak, memang yang cepat sekali merasakan adalah masyarakat. Nah, terutama juga itu pajak kendaraan. Tidak usah masalah pajak kendaraan, kita ditilang saja tidak pakai helm karena melalui CCTV itu ribetnya bukan main. Bapak Ibu hadirin. Jadi memang agak beda ya dengan kepemimpinan kita yang dulu dengan yang sekarang. Makanya ini kita butuh yang namanya keteladanan, orang-orang yang bisa kita jadikan panutan. Insya Allah banyak orang pintar tapi kadang-kadang tidak bisa menjadi panutan di tengah masyarakat. Itu yang kita inginkan semua, Bapak Ibu. Silakan. Terima kasih. Mungkin tadi tambahkan itu untuk usulannya Pak Ustaz untuk bisa mengedepan kalau bisa sebelum dilantik ya, wali kota terpilih ini bisa hadir bersama-sama ya dengan wakilnya kalau bisa ya. Nanti Pak Pengurus Pak Haji Abdul Latif dan Pak Rahman DJ Pak Sekretaris yang akan mengkondisikan itu Pak. Kalau untuk kita undang itu. Bahwa ini ada permintaan dari jamaah ya, sebelum ada pelantikan ya. Bisa. Saya kira itu bagus misalnya. Ya, barangkali masih ada informasi terakhir tapi kalau saya tidak salah, tidak keliru, kemarin itu disampaikan bahwa pelantikan wali kota dan wakil wali kota itu dimajukan ke bulan Januari. Ya, salah. Ya, dimajukan. Mungkin gubernur dulu yang dipercepat bagi yang tidak punya masalah. Ya, itu. Demikian. Oke. Pak, siapa tahu? Bapak boleh. Ini yang saya suka orang tua kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang berdoa di luar salatnya Pak. Ini banyak Pak, banyak. Tidak sedikit, banyak. Pura bima sempajang napamila doang. Ada juga orang berdoa di dalam salatnya. Seperti Nabi Zakaria berdoa di dalam salatnya. Ya, minta keturunan. Padahal Nabi Zakaria sudah tua renta, istrinya mandul, berhenti haid, tidak mungkin lagi punya anak. Tapi karena Nabi Zakaria dengan tawadu, rendah hati, berserah diri kepada Allah, lalu dia berdoa di dalam salatnya. Apa doa? Nabi Ibrahim, Rabbi habli miladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Tuhanku, berikanlah aku dari sisimu seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa. Ini malam itu Pak, Nabi Zakaria berdoa, malam itu juga turun jawaban. Apa jawabannya? Ya Zakaria, inna nubasyiruka bigulamin ismuhu Yahya. Hai Zakaria, aku beri kabar gembira kepadamu. Engkau akan memperoleh seorang anak yang saleh yang bernama Yahya. Jelas, cepat sekali Pak ya, cepat sekali doanya Nabi Zakaria diijabah. Ya. Nah, oleh karena itu saya oleh karena itu seiring dengan komentar saya ini Pak, saya mohon kepada Bapak Dr. Hayadi ya untuk menyampaikan, untuk menjelaskan lebih komprehensif masalah doa ya, baik doa yang di luar salat maupun doa yang di dalam salat. Demikian Pak, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaan orang tua kita Pak. Doa di luar salat dan doa di saya biasa naik motor berdoa juga Pak. Ya, mudah-mudahan selamat di palang pematu atau ilmu biasa. Ternyata pertanyaannya seperti ini sudah kajian ini saudaranya.
gini, beda itu sholatnya nabi-nabi terdahulu sebelum Isra Mi'raj. Riwayatnya itu sholat yang pertama adalah Nabi Adam 2 rakaat di malam hari, 2 rakaat di siang hari. Nabi Sulaiman itu sholatnya berdiri tegak lurus saja. Makanya itu ada yang ketika kita sholat, ada yang tidak begini modelnya, ada yang lurus saja tangannya sambil berdiri. Itu beda. Sempurnanya sholat itu adalah ketika Rasulullah melaksanakan Isra dan Mi'raj di situ. Maka makna dalam doa dalam sholat itu, sholat itu secara bahasa itu adalah doa. Dulu. Jadi bisa saja Nabi Zakaria dia hanya berdoa kepada Allah, itulah yang disebut dengan sholatnya di situ. Bisa juga ketika dia sholat, kemudian dia bermohon kepada Allah untuk dianugerahkan apakah gerakannya seperti ruku, i'tidal, dan dia sujud, wallahu a'lam, karena tidak ada keterangan yang jelas apakah Nabi Zakaria sholat seperti itu atau tidak. Tapi dia dalam bahasa sholat itu adalah doa. Dalam istilah sholat itu disebut dengan dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, bagaimana doa kita kalau kita yang sekarang ini kan sudah ada Al-Fatihahnya. Kalau dulu wallahu alam apakah pakai Al-Fatihah atau tidak, sehingga ada hadis Nabi menjelaskan la sholata liman lam yaqra'u bi fatihati kitab, tidak sah sholatnya kalau tidak membaca Al-Fatihah. Kenapa begitu wajib Al-Fatihah dan itu bacaan wajib dalam sholat? Karena hampir seluruh isi kandungan Al-Quran, bahkan seluruh isi kandungan Al-Quran sudah termaktub di dalam kalimat Al-Fatihah itu. 3 ayat di atas haknya Allah dan 3 ayat di bawah adalah haknya manusia. 1 ayat pertengahan itu 2 punya dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu haknya Allah disembah, nasta'in adalah haknya manusia meminta. Itulah kita minta kepada Allah. Maka apa yang kita minta kepada Allah? Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Maka itu kalimatnya di situ tetap jamak meskipun kita sholat sendiri. Tidak pernah itu ayat kita rubah ihdini, tunjuki aku, tapi selalu mengatakan ihdina, tunjuki kami, meskipun kita sholat sendiri. Itu tidak berubah kalimatnya, tetap jamak. Itu doa, hadirin. Maka bagaimana dengan doa di luar sholatnya? Maka doa di luar sholat itu permohonan khusus kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kita minta? Apa yang kita minta? Mau minta harta, mau minta dengan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, atau Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Banyak. Sekarang minta apa saja. Karena memang Allah perkenankan. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Itu Allah hanya mengatakan ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, niscaya aku akan berikan. Nah, persoalan diberikan itu kan ada 3 maknanya. Ada memang disimpan doa kita, nanti di akhirat baru diberikan. Ada yang memang tertunda, ada memang langsung dibayar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya tidak semua orang yang berdoa langsung dibayar oleh Allah, karena boleh jadi kita masih dalam pemeliharaan Allah. Jangan sampai kita minta 1 miliar dikasih 1 miliar, kamu lupa kepada Allah, maka dicicil dulu, kasih dulu 100. Jangan sampai saya kasih banyak, kau lupa saya. Berapa banyak orang-orang yang tidak punya minta kepada Allah, begitu dikasih tidak pernah ke masjid. Minta kesehatan, sehat, begitu dikasih kesehatan tidak pernah ke masjid, lupa Allah. Maka itu bedanya di situ. Tetapi bagaimana doa kita bisa tembus? Kalau konsepnya Imam Al-Ghazali, pertama bersihkan dulu hati kita. Itu konsepnya. Bagaimana bersihkan hati? Ya, termasuk dari sifat ria, iri hati, dengki, hasud. Itu lu bersihkan dulu. Yang kedua, hindarkan makan minum dari yang haram. Maka doa akan dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, jangan putus asa berdoa. Nah, itu tadi Nabi Zakaria, padahal dia mandul istrinya, tapi terus dia berdoa kepada Allah. Tetapi yang mengatur itu adalah Allah semua. Nah, saya kasih 1 contoh di Jawa. Ini kisah nyata. 21 tahun menikah belum punya anak. Ke dokter manapun juga tidak ada, hasilnya tetap sama, tidak bisa melahirkan. Tapi apa kata ulama yang didatangi? Silahkan bersedekah, semoga sedekahmu menjadi doa kepada Allah dan itu diijabah oleh Allah, istri bukan hamil. Alhamdulillah, 1 tahun dia jalankan sedekah, istrinya hamil.
sampai hari ini sehat walafiat, dan dia melahirkan seorang bayi dari pernikahan 21 tahun baru dikaruniai seorang anak. Oh, bayangkan itu. Jadi sedekah pun dalam bentuk doa, perbuatan baik dalam bentuk doa, kata-kata yang baik dalam bentuk doa, semua dalam kategori doa kepada Allah Subhanahu wa taala, selama kita menganggap itu adalah permohonan kita kepada Allah. Dalam salat ada doa, kita minta 8, ada 7 mah. Rabbi firli warfa'ni wajibirni wa'afini wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada semua di situ. Ya Allah, kesehatan, kekuatan, kekayaan, harta benda, ada semua kita minta kepada Allah. Di luar salat kita mintanya 10. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan ilal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. 10 saja kita minta kepada Allah. Itu doa di luar daripada salat kita. Oke, demikian. Ya, Masih ada? Sudah cukup barangkali? jadi ada doa dengan di dalam sholat dan di luar sholat. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar tadi, pertanyaan Bapak sudah terjawab dengan baik, Pak. Tapi kan kadang-kadang ada juga orang tua ya, dari itu aja nggak tahu Pak, apa kiri-kiri Pak Ustaz. Ada begitu Pak Ustaz. Bagaimana caranya menghadapi orang tua yang seperti itu? Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, tetap kita mengajak dia dengan cara yang sangat bijaksana. Kalau ada orang tua ngeyel atau istilahnya ortumapel ya, atau STNK kan begitu, maka carilah orang yang paling dia segani. Jangan kita, bahasa kita tidak nyambung dengan dia. Kalau misalnya ada cucunya yang paling dia senangi, kasih, biarlah cucunya yang menasihatinya. Karena dia lebih hormat begitu. Misalnya ada warga, ustadz tidak bisa sampai ke sana, tetapi mungkin camat, lurah, wali kotanya, lidahnya nyambung kepada dia, lebih segan kepada orang itu, maka begitulah yang dimaksud dengan uda'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dia yang bijaksana, bijaknya siapa orang yang paling dihormati, maka suruh dia datang. Tetapi lidah kita menyambung kepada lidahnya. Konsep kita ada sama dia, nanti dia yang bawa, jangan kita, karena kita tidak nyambung ke dia. Nah, itu kalau ada orang tua yang STNK atau berarti dua di merupakan suara apa Ustaz? Iya, jangan. Tetap kita berlemah lembut, jangan berkata ih dan Satu lagi, ada yang baru-baru saya tahu ini, pernah saya baca tapi agak kabur, pembagian golongan darah. Ternyata Bapak Ibu, salah satu hikmah penemuan pembagian golongan darah itu adalah ada hal-hal yang terkait dengan apa yang kita kebutuhan kita. Contoh yang konkret, golongan darah 4 kan? A, O, B dan AB. Ternyata itulah yang membatasi makanan kita sehingga kita tidak rakus dengan memilih makanan. Contoh saja, golongan darah O itu lebih cocok dengan tomat. Golongan darah B lebih cocok dengan timun. Jadi makanya jangan dicampur. Kalau kita golongan darah B, maka jangan makan tomat karena tidak cocok dengan tomat. Dia cocoknya makan timun. Jadi andre tomatmu, andre timuku. Nah, sama dengan golongan darah AB. Golongan darah B lebih cocok dengan bebek. Dia tidak cocok dengan ayam. Itu harus seperti itu supaya memang kita tidak kena yang namanya tekanan atau kolesterol atau apa saja, karena sesuai dengan kebutuhan golongan darah kita. Itu. Oke. Demikian. Pak moderator, Sekira closing penutup dari Pak Ustaz Haji Rahman. masih ada waktu. 1 menit. Closing penutup Pak. Boleh? Silakan. Terima kasih Ambok. Mengenai ruh daripada kegiatan kita ini tadi sudah disampaikan Pak Doktor bahwa ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Dan ini kalau kita lihat ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf, menjadi salah satu syarat kita menjadi umat yang terbaik. Nah, harapan kita bahwa apapun persoalan-persoalan yang terjadi di sekitar kita itu terus kita suarakan. Karena saya teringat ungkapan Imam Ali radhiyallahu anhu, dia mengatakan ketidakadilan, kesaliman bertambah banyak bukan karena bertambahnya orang solim, tapi karena diamnya orang-orang baik.
Nah inilah yang perlu kita pahami. Kenapa negara kita seperti ini? Karena para orang-orang baik lebih suka mencari aman. Ya, istilahnya selamatkan diri masing-masing. Ya kan? Saya kadang mohon maaf ini melihat orang-orang di Eropa sana, mereka begitu antusias membela Palestina. Ya, sampai di acara-acara wisuda ada wisudawan yang rela ke depan membantah rektornya. Ya, di negara-negara barat. Tapi kenapa kita umat Islam di Indonesia seperti sepi? Nah inilah yang mungkin koreksi kita ke depan, bahwa kita tidak boleh diam. Dan diamnya ketika kita melihat kesaliman justru suatu kesalahan besar. Saya kira itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya kira terima kasih closingnya tadi Pak Ustaz. Untuk mengakhiri acara ini barangkali di pembacaan doa untuk menutup acara ini Pak Ustaz. Baik Bapak Ibu hadirin, ingat kesaliman yang paling besar adalah ketika kita diam melihat kesaliman itu. Amin. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul ardhil azim ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allaha la kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad akhanta bi kulli syai'in ilma. Allahumma inna a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli da'abatin anta akhidhun bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratin mustaqim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Raya, setelah selesainya doa tadi oleh Pak Ustaz, maka selesai sudahlah seluruh rangkaian ngobrol bersama perkara imam pada malam hari ini. Demikian, sampai jumpa minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik, silakan Bapak dan Ibu sekalian dinikmati apa yang